Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Psikologi Eksperimen akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Rasa Berharga dan Pelajaran Hidup Mencegah Kekambuhan Kembali pada Pecandu Narkoba, Studi Kualitatif Fenomenologis, dan Drug Addiction Current Trends and Management. Oke, langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainal Abadi. NIM saya 12308193178. Saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul, yang pertama adalah Rasa Berharga dan Pelajaran Hidup Mencegah Kekambuhan Kembali pada Pecandu Narkoba, dan yang kedua adalah Drug Addiction atau Current Trends and Management. Oke, langsung saja. Untuk pertama adalah sebuah latar belakang dari jurnal Rasa Berharga dan Pelajaran Hidup Mencegah Kekambuhan Kembali pada Pecandu Narkoba. Di sini penulis jurnal menemukan sebuah masalah tentang bagaimana rasa berharga dan pelajaran hidup para mantan pemakai narkoba itu bagaimana bisa mencegah kekambuhan kembali pada pecandu narkoba. Menyandang status sebagai mantan pemakai narkoba bukan berarti terbebas dari godaan untuk memakainya kembali. Untuk pertama kali mungkin sangat berat untuk menghilangkan kecanduan terhadap barang tersebut. Akan tetapi jika sudah bisa melewati, maka akan berkurang efeknya. Tapi sesekali secara tiba-tiba seorang mantan pecandu narkoba merasakan badan mereka tidak enak dan merasa sakit. Godaan terbesar mantan pecandu adalah bertemu dengan sesama pecandu juga, karena pengaruh dari teman sesama pemakai memberikan andil yang sangat besar untuk mengkonsumsi narkoba kembali. Di sini penulis jurnal menemukan sebuah hal di mana pemakai narkoba, masalah terbesar untuk mantan pemakai narkoba bukanlah menghilangkan kecanduan narkoba tersebut. Akan tetapi godaan terbesar mantan pecandu narkoba adalah bertemu dengan teman sesama pemakai narkoba. Mungkin dari sini mereka berpikir bahwa teman ini memberikan andil yang sangat besar bagaimana dia bisa terjerumus dalam mengkonsumsi narkoba. Jika mereka bertemu, besar kemungkinan untuk mereka melakukan hal itu kembali. Yang kedua adalah tentang identifikasi variabel. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa apakah rasa berharga dan pelajaran hidup mantan pecandu narkoba dapat mencegah kekambuhan kembali. Maka yang pertama, variabel independen. Apa itu variabel independen? Variabel independen adalah perlakuan atau bisa dibilang itu treatment. Yang kedua adalah variabel dependent atau bisa disebut dengan karakteristik yang diukur setelah mendapat perlakuan. Pertama adalah variabel independen. Variabel independen dari jurnal ini adalah mencegah kekambuhan kembali pada para mantan pecandu narkoba. Jadi treatment yang dilakukan peneliti adalah mencegah kekambuhan pada para mantan pecandu narkoba. Untuk hasil identifikasinya atau variabel independen para pecandu narkoba tersebut. Yang ketiga adalah variabel confounding. Untuk variabel confounding, di sini penulis melakukan catatan lapangan untuk melakukan coding terbuka dan mencatat apa gerak-gerik pada saat wawancara kepada si subjek tersebut.
Seperti itu. Oke, yang kedua adalah hipotesis penelitian. Nah, di sini peneliti ini dilakukan dengan hipotesis bahwa penyembuhan secara total bagi pemakai narkoba tidak dapat begitu saja diabaikan. Karena untuk recovery, pecandu ini butuh waktu untuk selamanya. Nah, jadi hipotesis atau dugaan awal penulis jurnal yaitu ketika pecandu narkoba itu sembuh, maka tidak bisa dikatakan sembuh total ya. Jadi banyak sekali halangan-halangan atau pantangan-pantangan yang harus dihindari. Contohnya saja seperti bergaul dengan sesama pecandu narkoba yang lain atau lain sebagainya. Nah, di sini tertulis bahwa untuk recovery pecandu ini butuh untuk waktu selamanya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa pecandu narkoba ini tidak bisa 100% untuk sembuh ya. Jadi harus ada yang namanya konsistensi. Nah, di sini yang dimaksud dengan konsistensi adalah bagaimana dia mengatur agar sang mantan pecandu narkoba ini tidak terjerumus lagi ya. Karena itu sangat rawan sekali untuk mantan pecandu narkoba terjerumus ke dalam pemakaian narkoba lagi. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nursayida. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Rasa Berharga dan Pelajaran Hidup Mencegah Kekambuhan Kembali pada Pecandu Narkoba, Studi Kualitatif Fenomenologis. Nah, metode yang diambil dalam penelitian ini cukup bagus karena menjabarkan aspek-aspek yang seharusnya ada dan menjelaskan bagaimana metode yang diambil serta sampel dan informan yang melalui tahap penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan mempertimbangkan kekhususan masalah dan ketersediaan jumlah informan dalam penelitian ini. Nah, pemilihan informan, 3 orang yang dipilih menjadi informan utama adalah perwakilan dari masing-masing variasi yang ditemukan dalam penelitian ini. 3 variasi yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu variasi pertama adalah para mantan pengguna narkoba yang benar-benar bertekad untuk tidak menggunakan narkoba lagi. Variasi yang kedua adalah para mantan pengguna narkoba labil yang tidak dapat memastikan secara tegas si kemudian harinya mereka mampu menghindari narkoba. Yang ketiga yaitu pengguna narkoba aktif sampai sekarang dan pernah mengalami relapse beberapa kali hingga akhirnya menjadi pengguna narkoba kembali. Nah, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik bola salju, yaitu pengambilan sampel dilakukan secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai atau dihubungi sebelumnya. Demikian seterusnya. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan yaitu dikumpulkan dari hasil penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Cara menggunakan wawancara mendalam dengan cara menggunakan wawancara mendalam atau in-depth interview menggunakan pedoman wawancara, sedangkan pengumpulan data sekunder akan dilakukan dengan observasi. Kemudian teknik analisis data yang dicantumkan dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis dan interpretasi data yang paling sering digunakan adalah modifikasi metode. Penelitian lebih dahulu melakukan coding terbuka atas data mentah yang merupakan data hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi serta dilengkapi oleh catatan lapangan selama penelitian yang dibuat oleh peneliti. Hasil coding terbuka kemudian dikategorikan kembali ke dalam coding terstruktur sehingga diperoleh tema utama dan pola umum yang digunakan untuk menyusun konstruksi data hasil penelitian ke dalam narasi. Hasil konstruksi data kemudian dituangkan dalam bentuk narasi untuk masing-masing informan utama sebagai penjelasan deskripsi fenomena individual. Kemudian hasil dan kesimpulan penelitian dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan pertama bahwa kelompok teman sebaya yang negatif memiliki pengaruh dalam mengantarkan seseorang pada perilaku kecanduan. Nah, ini sih
ya memang seperti itu ya. Kemudian jurnal ini mampu menyimpulkan sesuatu dengan lebih detail, dan kemudian metode yang diambil adalah metode yang cukup yang cukup merakyat lah. Kemudian hasil yang didapat dari penelitian ini adalah seseorang yang mengalami kecanduan bila mendapatkan dukungan sosial seperti dari kedua orang tuanya dapat membantu, membimbing, ataupun mengantarkan pecandu untuk menjalani rehabilitasi sebagai bentuk usaha untuk lepas dari kecanduan narkoba. Proses rehabilitasi yang dijalani oleh pecandu berhasil menyembuhkan pecandu dari kecanduan narkoba tersebut. Penelitian ini juga menemukan beberapa aspek yang mempengaruhi kecanduan kembali dari aspek yang mempengaruhi keberhasilan penyembuhan kecanduan kembali. Nah, aspek-aspek yang dapat mengantarkan seseorang kepada perilaku kecanduan adalah kelompok teman sebaya atau peer group yang negatif. Nah, teman-teman dekat remaja serta lingkungan pergaulan yang dekat dengan narkoba dapat memperkenalkan dan mengantarkan remaja kepada narkoba. Menurut saya sendiri, penelitian ini sudah cukup bagus karena metode yang diambil ini sudah cukup lengkap dan bisa dipahami oleh keseluruhan masyarakat. Kemudian hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menurut saya sih kurangnya di penjelasan bagaimana sih agar kita menemukan ruang lingkup yang bisa mengantarkan kita kepada sesuatu yang lebih baru dan tidak memperosokkan kita ke dalam kecanduan narkoba tersebut. Oke, terima kasih untuk jurnal nasional ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Robi Zain akan menjelaskan tentang kesimpulan dari jurnal Rasa Berharga dan Pelajaran Hidup Mencegah Kekambuhan Kembali pada Pecandu Narkoba, Studi Kualitatif Fenomenologis. Nah, jadi dalam penelitian ini menemukan bahwa tanpa adanya dukungan sosial serta harapan terhadap masa depan yang terdapat dalam diri pecandu, maka tidak dapat mengantarkan seorang pecandu pada keberhasilan sembuh dari kecanduan narkobanya tersebut. Nah, dalam hubungan self-efficacy, proses penyembuhan ini dapat memperkuat keyakinan mereka untuk tidak kembali menggunakan narkoba. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa self-efficacy dapat memperkuat keyakinan manakala dukungan sosial tersedia bagi para pencandu. Dukungan sosial memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi maupun pasca rehabilitasi, khususnya untuk menjaga serta mencegah para pecandu untuk tidak kembali melakukan kecanduannya tersebut. Para mantan pecandu yang pernah menjalani rehabilitasi maupun mantan pecandu yang tidak mengikuti rehabilitasi namun berhasil sembuh dari kecanduan karena adanya dukungan sosial yang tidak menutup kemungkinan di kemudian harinya dapat kembali menggunakan narkoba lagi. Hal ini dapat terjadi bila dukungan sosial yang diberikan kepada mantan pecandu bersifat hanya sementara dan tidak konsisten. Dukungan sosial yang dapat diterima oleh pecandu dari pecandu ini dapat berasal dari orang-orang terdekatnya yang menumbuhkan rasa berharga dalam diri pecandu. Nah, untuk review dari jurnal ini yaitu untuk kelebihan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan kualitatif fenomenologis yang lebih memberikan penjelasan para narasumber berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan berdasarkan informan, baik itu informan utama maupun informan lainnya yang dirasa sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut dapat memberikan pemahaman lebih bagi pembaca berdasarkan opini dari informan tersebut. Nah, untuk kelemahannya, dalam penelitian ini tidak menampilkan presentase hasil yang diperoleh, sehingga terkadang sulit untuk menyimpulkan hasil dari penelitian secara singkat. Harus membaca
opini-opini dari informan tadi untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Hal tersebut juga rentan terjadi adanya bias dari peneliti yang mempengaruhi penelitiannya. Baik, itu tadi video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.